Halo, perkenalkan nama saya Laurentius Berkam Sinurat. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Psikologi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori Carl Rogers sebagai pemenuhan ujian akhir. Berbicara mengenai tentang teori Carl Rogers, sedikit perlu kita ketahui. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers juga memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah sementara. Kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Struktur kepribadian. Teori Rogers juga didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensi semaksimal mungkin. Dalam teori Rogers terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, pencatatan yang tepat mengenai jalannya terapi ini memungkinkan Rogers menyelidiki jalannya perawatan secara objektif dan kuantitatif. Sedangkan kekurangan, pandangan Rogers terletak pada perhatiannya yang semata-mata melihat kehidupan diri sendiri dan bukan pada bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan orang lain. Rogers juga mengabaikan aspek sadar dalam tingkah laku manusia, karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukan pada masa lampau, yang biasanya menyebabkan seorang mengalami suatu penyakit, trauma atau traumatik. Dari definisi-definisi teori Carl Rogers tadi, dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup bukan hanya bertujuan untuk bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Dari dorongan tunggal inilah muncul keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan lain yang disebutkan oleh psikolog lainnya, seperti kebutuhan untuk udara, air, dan makanan, kebutuhan untuk rasa aman, rasa cinta, dan juga sebagainya. Sekian dan terima kasih.